Oke, teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendesain sebuah power system menggunakan Simulink dan yang menjadi pembeda materi saya dengan YouTube-YouTube lainnya, saya akan menggunakan studi case dan kita akan start our simulation from zero sampai ke expert. Expertnya seperti apa? Jadi kan bisa membuat suatu power system tanpa nonton video orang India. Oke, jadi kali ini saya akan mengajarkan kalian dari basic thing terkait Simulink. Sebelumnya saya mau intro dulu Simulink ini apa. Jadi untuk kalangan engineer, Simulink nggak pernah pakai Simulink. Seperti PLN dan eh, company-company lainnya itu nggak pernah pakai Simulink. Jadi Simulink ini digunakan di kalangan akademisi, kalangan seperti golongan orang-orang kerjakan skripsi, tesis, dan disertasi itu menggunakan MATLAB Simulink. Jadi kalau PLN tuh jarang pakai MATLAB Simulink. Dia menggunakan ETAP dan Dix-Highland. Oke, jadi di sini kita akan membuat suatu power system yang sangat-sangat sederhana. Dan di sini saya akan mengajarkan kalian apa? Pertama, bagaimana cara desain, bagaimana cara menentukan blok, cara cepat, kemudian bagaimana menginterpretasi hasilnya, lalu eh, mengenalkan kalian lah intinya terhadap Simulink ini. Jadi studi case di sini kita akan diminta membuat power system sederhana untuk menyuplai beban 1 megawatt. Tuh, 1 megawatt atau ini 1 juta watt ya. Dengan tipe beban konstan PQ, tegangan sistem 20 kV, frekuensi sistem 50 Hz, X per R rasio 6, daya di saluran pada saluran kabel, panjangnya tuh 5 kilometer. Mari kita buat from scratch dan ini sangat beginner friendly, bahkan bagi kalian yang tidak pernah dengar apa itu MATLAB, kita akan membuatnya dari awal. Yang pertama, pastikan kalian punya MATLAB Simulink. Oke. Eh, ini kalian boleh download di Google. Pastikan minimal ya 5 tahun ke belakang dari 2020. Kalau bisa sih yang terbaru. Yang punya saya ini tipenya R2021A. Oke, jadi ini adalah tampilan utama ketika kita masuk ke MATLAB. Yang kita akan gunakan yaitu adalah Simulinknya. Lalu kita klik Simulink. Nah, lalu kita akan blank model. Jadi kita akan buat from zero. Kemudian kalau kalian baru saja mendownload MATLAB, pastikan kalian mendownload bagian Simscape, Electrical, dan Simulink. Oke, ini adalah bagian tampilan awal dari MATLAB Simulink. Nah, nanti agar kalian tertarik belajar, saya akan buat kalian dari nggak tahu apa-apa. Waduh, kok kayak sombong banget ya. Ya, dari beginner sampai ke expert, sampai bisa buat model yang cukup berat seperti ini. Kemudian di dalamnya ada juga model di dalamnya. Di sini ada model lagi. Itu. Nanti saya akan mengajarkan kalian insya Allah dari from basic hingga kalian expert. Oke, ini adalah tampilan awalnya. Lalu untuk membuat power system kita butuh komponen-komponen dan komponennya ada di sini library browser. Jadi di eh, library ini ada banyak sekali, ada ribuan tool-tools atau komponen-komponennya dan jarang sekali ada orang yang bisa menghafalnya ya. Kecuali kalian sudah bekerja dengan MATLAB ini bertahun-tahun. Saya sudah bekerja dengan MATLAB hampir 3 sampai 4 tahun. Jadi saya lumayan hafal part-part atau blok di sini. Bayangkan di sini saja kalau kita klik ada lagi, di sini ada lagi.
Begitu juga dengan ini, sangat-sangat banyak ya. Tapi tidak apa-apa, kita akan belajar satu persatu. Semoga kita bisa familiar dengan MATLAB ini. Ini banyak sekali ya, sangat-sangat banyak. Kalau kalian hafal namanya, blok nama bloknya kan bisa klik di sini. Misalnya transformer, transformer. Nah, kalau kalian hafal namanya, masalahnya gimana nggak hafal? Saya juga gitu. Saya belajar di Google apa nama-nama blok MATLAB. Jadi saya hafal. Dan pastikan yang kalian hafal itu karena kita ini in term of engineering ya, kita hafal yang electrical saja dulu, tidak usah terlalu hafal yang kayak deep learning, kemudian reinforced learning, fuzzy logic toolbox ya. Kita tidak terlalu membutuhkannya karena kita sedang belajar power system. Jadi kita fokus pada yang electrical saja. Oke, nah ini adalah trik cepatnya. Jadi kalau kalian sudah hafal, nah, jadi first yang harus kalian lakukan adalah menghafal ya dan getting familiar with the component. Kalian bisa cek di Google. Kalau kalian sudah hafal, kalian boleh cari secara instan di sini. Caranya adalah klik kanan dua kali pada mouse kalian. Nah, klik kanan dua kali. Di sini kita akan ketik. Sekarang kita akan sesuai dengan studi case kita. Kita akan mencari membuat sistem sederhana untuk 1 megawatt. Pertama, kita akan membutuhkan three phase source. Tentu saja kita membutuhkan sumber. Nah, di bawah sini, ini ada tulisan ya teman-teman. Electrical Specialized Power System or Source. Jadi, pastikan di sistemnya tuh ada tulisan di sini electrical. Oke. Mhm. Lalu kita klik. Nah, sangat mudah ya. Kalau kita hafal. Kalau nggak hafal ya, saya juga begitu. Saya awalnya dikit-dikit buka Google untuk cari nama blognya. Jadi ini adalah blog dari generator atau source-nya. Lalu kita akan transmisikan. Transmisikannya menggunakan line, kabel. Ini P section line. Oh, ini yang satu. Kita cari yang langsung 3 fasa. P. Oke, ini kita hapus saja. And then we connect. Cara connectnya bisa tinggal diginikan atau manualnya gini. Truk hanya drag and drop. Sangat simpel ya. Kemudian kita membutuhkan load. Load. Kita pasang three phase parallel RLC load. Oke. Lalu kita connect. Ini kita rotate dulu. Kalau nggak mau di rotate boleh. Tapi biar estetik kita akan rotate. Cara rotate-nya Ctrl R. Atau bisa saja di sini. Di format. Lalu bagian sini. Atau mau di mirror. Nih. Sangat mudah. Lalu kita connect-kan. Nah, ya begini saja dulu. Karena nama juga start from zero. From zero to hero. Oke, kemudian kita mau di bagian sini saya letakkan pengukurannya, measurementnya. Kita klik di sini, three piece voltage and current measurement. Ini fungsinya apa? Jadi kita bisa melihat arus dan tegangannya nanti.
yang mengalir berapa. Lalu kita sini kita sambungkan lagi. Oke. Lalu kalau sudah semua tersambung seperti ini, apa apa yang akan kita lakukan selanjutnya, yaitu kita akan memasukin apa yang diketahui atau perintah dari soalnya. 20 kV 1 mW. 1 mW di sini bebannya. Pertama bebannya kita taruh 1 mW. 1 mW kan 10 pangkat 5 atau 1/6. 1 E itu adalah eh, 10 kali gitu. 10 Frekuensinya 50 Hz. Nominal pace-nya 20 kV. 20 E3 atau mau ditulis 20 0,002 sama 0,4 boleh. Oke, kemudian tipenya tadi adalah constant PQ. Apa itu constant PQ? Constant PQ artinya daya aktif dan reaktif dari beban ini tidak berubah. Dianggap tidak berubah, tidak berganti setiap setiap jamnya, detiknya, atau tidak berganti terhadap waktu lah bahasa gampangnya. Oke, ini dia. Kemudian untuk line kabelnya ini soalnya 5 km. 5 km. Ini 50 Hz. Nah, di bagian sini, positive zero sequence ini adalah materi yang kalau dijelaskan membutuhkan waktu cukup panjang. Dan saya akan membuat video ini karena ini apa ya, sangat susah lah. Ini masuk dalam topik symmetrical, asymmetrical, kemudian kita akan mengubah, ini ada kaitannya dengan Fault. Ini ditemukan oleh ilmuwan yang brilian namanya Fortescue. Jadi kita bisa analisa pace dalam bentuk sequence. Ini sangat rumit ya, terutama bagi beginner. Jadi saya akan buat video lainnya saja. Untuk kali ini kita akan setting eh, keterangan di sini atau data-datanya kita setting begini saja. Apply. Oke. Nah, ini adalah measurement-nya. Nanti kita jelaskan. Yang pertama, selanjutnya ada three phase source. Kita akan buat ya jadi 20 kV. Lalu phase angle-nya ini 0 degree. Kenapa phase 0 degree jadi begini, teman? Biar mudah ya. Jadi kalau kalian sudah mendapat materi kuliah seperti ini, jadi kalau simetrikal itu dia selisihnya 120 derajat. Ke sini 120 derajat, 120 derajat. Jadi ini A, B, yang ini C. Nah, A ini biasanya 0, 0 derajat. Ya, jadi modelnya seperti ini. B 240 derajat atau negatif 120 derajat. Ini ke sini 10 derajat. Jadi kita di sini letakkan degree-nya 0 saja lah. Frekuensi 50 Hz. And then ini internal impedance. Jadi di generator ini pasti ada impedance. Gak mungkin dari generator langsung dimasukin ke transmisi distribusi itu. Gak mungkin. Pasti ada impedance-nya. Oke, di sini ada perlu waktu yang lama untuk menjelaskan ini. Jadi ininya kita keep saja. Kita biarkan seperti itu. Ini yang kita ganti 20E3. Apa maksudnya base voltage di sini 20E3 terus di sini juga pace to pace-nya itu 20E3. Artinya
ini yang tertera, ini base-nya, ini yang measured-nya, yang terukurnya. Jadi ini adalah satu PU, satu per unit, karena PU adalah measured dibagi dengan base-nya, seperti itu. Ya, ini kita buat satu per unit ya. Kemudian configuration itu adalah saya pakai di sini YG lah, delta, delta dan ground, delta ground. Y, sorry. Y ini Y dan ground. Jadi kemudian kalau kalian jadi ini yang di phase to phase voltage ini saya anggap phase A, phase B dan phase C itu adalah simetris. Jadi sama value dari tegangannya. Kalau kalian nggak mau dia in case kayak kalau kalian nggak mau dia simetris, kalian boleh spesifik sendiri. Misalnya 20 di sini 24 boleh. Tapi di sini saya pilih dia simetris. Sama di sini 120 20 kV, di sini 20 kV, 20 kV. Dengan perbedaan 120, 120, 120. Oke, kemudian bagian load flow. Nah, load flow ini saya sudah menjelaskannya dengan detail pada video saya tentang Dick Silent. Saya menjelaskan apa fungsi swing, PV, dan PQ. Saya nggak mau menjelaskan itu lagi di sini. Semoga kalian bisa lihat sajalah sendiri di video saya. Didik Sains Part 1 atau Part 2. Oke, kita sudah menghitung ini. Nah, pertanyaannya, apakah ini selesai, sudah bisa di running? Jawabannya belum, teman-teman. Karena ini kalau di running ini error. Iya, karena dia tidak memiliki yang namanya power GU, power GUI. Apa ini? Power power GUI. Ada yang bilang power GUI, power GUI. Ya, kita benarkan saja lah. Kita harus membuat semua sistem yang memiliki electrical harus memiliki ini electrical komponen ini harus memiliki yang namanya power GUI. Power GUI. Power GUI itu apa? Dia semacam solvernya. Jadi ini kan analisa menggunakan Newton-Raphson, plastic couple. Jadi kita harus perlu solvernya. Nah, untuk solvernya kita bisa tentukan atau yang menghitung dia nanti kita bisa klik di sini variable step, kemudian di gambar gerigi ya, setting. Hmm. Oke, ini kalian bisa set fix step, lalu kalian pilih solvernya apa. Di sini saya memilih ODE Rungskuta. Nah, untuk mengetahui ini ODE 1 sampai ODE 8, kan belajar sendiri ya di GPT, di DeepSeek. Oke, lalu apply. Intinya ini adalah solver atau yang menyelesaikan yang kalkulasi ini sendiri. Kemudian kalau kalian mau buat dia estetik, kalian bisa ganti namanya. Misalnya di sini grid, kemudian di sini line, line misalnya dari Surabaya ke Nganjuk misalnya. Kan ini contoh saja, kan nggak mungkin Surabaya ke Nganjuk 5 kilo ya. Lalu di sini kita harus perlu atur GUI-nya. Jadi simulasi ini, si Simulink ini ngasih tahu. Jadi kamu hasilnya nanti mau gimana nih? Mau continuous, discrete, phaser, atau discrete phaser? Jadi saya biasa menggunakan tipe yang discrete. Maksudnya seperti apa? Sebentar saya jelaskan. Kemudian time sample. Jadi begini, eh, sedikit tricky tapi tidak terlalu lah. Jadi dalam satu gelombang, dalam satu gelombang ini, satu bukit, satu lembah ini,
Setiap datanya dia si Simulink ini dia akan ngambil data setiap berapa detik gitu. Lalu dalam satu gini dia mau mengambil berapa data dalam satu gelombang ini. Dia mau mengambil datanya berapa untuk ditampilkan nanti. Oke, sekarang eh, ini kan waktunya dia gelombang sini adalah satu per frekuensi kan. Ya enggak? Ya dong. Ini kan dia satu gelombang itu time sama dengan satu per frekuensi. Ini kalau kalau nggak tahu ini parah ya. Jadi ini satu per frekuensi, frekuensinya satu per 50. Oke. Kemudian dari waktu satu per 50 ini mau mengambil berapa sampel? Saya mau ngambil misalnya 256. Ini normal ya, 256 ini. Ya kan bisa mau ngambil berapapun ya terserah kalian. Ya. Tapi yang jelas semakin besar ini value berapa data yang mau kalian ambil, semakin lama simulasinya jalan. Oke, sekarang ini satu per 50 ini 0,02 ya hasilnya. Di sini ya. 0,02 dibagi, saya mau ambil dalam satu gelombang ini, mau ngambil 256 data. Lalu kita klik. Oh, sorry. Ini kayaknya titik deh. Oke, sudah clear. Hmm. Oke, solver sudah, grid sudah, supply sudah, measurement sudah, line sudah, kemudian load sudah. Kita kasih beban 1 MW misalnya. Oke, kemudian apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya kalau yang kita akan lakukan adalah melihat load flow-nya. Sorry, sorry. Right. Duh, astaga. Oke, kita akan melihat load flow-nya, aliran dayanya. Kita bisa klik di GUI ini, di GUI, lalu ke Tools, Load Flow Analyzer. Oke, ini adalah hasil load flow-nya. Kemudian kita compute ini, compute, hitung, lalu kita apply. Oke. Saat kita sudah apply, maka ada ini sini, ada initialize ada initialize data di sini. Tiba-tiba ini kan tiba-tiba gini ya. Tadi kan kita tulis 20i3 saja initialize datanya. Untuk kalian memahami apa yang bisa terjadi, ini ada kaitannya dengan analisa load flow. Saya sudah menjelaskan di materi saya terkait teori itu pada judulnya load flow analysis. Newton-Raphson, Gauss-Seidel, dan fast decouple. Kalian boleh menonton itu untuk menambah pemahaman kalian. Oke, itu tadi load flow analyzer-nya. Kalian bisa dapati di sini. Ada banyak sekali metode pengukuran di sini, dan saya akan jelaskan dari video by video. Maka pastikan kalian subscribe YouTube ini. Saya jamin kalian daripada nonton Atta Halilintar, cuy. Atau kalau kalian mau datanya yang bisa dimasukin ke skripsi, bisa di tools, measurement, and state analyzer. Wait, nah ini di sini menampilkan data apa saja data-data hasil pengukuran dalam kondisi steady state. Artinya steady state apa? Steady state itu adalah kondisi yang sudah stabil. Jadi dia nggak ngambil data yang masih apa ya? Yang masih belum stabil.
Oke, ini value-nya segini. Kalau kalian mau download ini, kalian bisa, kalau nggak salah bisa di-download ini. Oh, di sini. Kalau mau downloadnya di sini. Di generate report. Lalu create report. Kalian simpan di mana tempat kalian, di save. Lalu kalian boleh kembali ke sini. Buka pakai ini aja lah, Notepad. Ini. Kemudian kalau kalian butuh data pengukuran yang bentuknya graph atau grafik, kalian boleh gini. Kalian klik di sini, scoop, lalu kalian sambungin ke sini. Artinya di ini kan measurement ya, measurement V dengan I, dia kan ambil voltage di sini. Scoop lagi. Oke. Kalau kalian mau datanya yang berupa data number, angka, kalian bisa di sini display. Saya akan saya sampaikan di sini, saya akan menyampaikan banyak sekali trik-trik yang tidak pernah dijelaskan di kuliah. Makanya ditonton video saya. Saya akan buat seri yang banyak terkait ini. Insya Allah. Kemudian kita akan run. Nah, pertama kita bisa atur stop time-nya berapa, mau berapa detik, nggak usah terlalu panjang, 5 detik saja ya. Lalu kita running. Skop. Ini datanya. Oke, jadi ini adalah apa namanya, bentuk tegangan dalam bentuk grafik, sinusoidal wave-nya. Jadi kalau kalian mau zoom, kalian tekan ini yang seperti ini. Jadi kita akan zoom ke menyamping. Nah, kelihatan deh. Oke nggak? Makanya kalian bisa atur ininya, nggak jangan perlu panjang-panjang 5 detik atau sebutuhnya aja deh. Nah, ini kalian bisa zoom seperti ini. Jadi sini tegangannya sampai ke sini 1,6. Loh kok 1,6? Tadi kan 20E3. Ingat, ini di three phase measurement ini adalah phase to ground. Sedangkan yang kita punya adalah V phase to phase dan itu RMS. Kita bisa ganti di sini phase to phase. Oke, kalau diganti phase to phase pasti naik tegangannya. Dan kalau kayak electrical engineering nggak paham bedanya phase to phase, line to uh, line to ground, apa itu RMS, aduh, mending kayak daftar bidan. Oh, ini tegangannya. Ini 10 kali 10 pangkat 4. Kemudian ini arusnya. Oke, mungkin uh, ini saja yang saya sampaikan. Karena ingat, kita akan start dari zero. Semoga kalian bisa memahami. Yang penting bagaimana cara membuat part per partnya. Santai saja, nanti saya akan buat kalian bisa membuat hingga seperti ini. Yang yang seperti ini. Tentu ini membutuhkan waktu yang banyak, kemudian keahlian. Karena banyak sekali engineer atau pemula-pemula yang nggak paham konteks, nggak paham apa itu swing, nggak paham apa itu pace to pace, RMS dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba ngerjain yang besar itu yang buat kesalahan logika berpikir. Seharusnya dari fondasinya dulu dikuatin, mau menguasai basic
awalnya, baru kita membuat yang expert. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dan tunggu video saya sebelum selanjutnya. Bye-bye.